Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartianti dari kelas 12 IS 2 akan mempresentasikan UTS dari saya. Baiklah, ini UTS Bahasa Indonesia saya. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tersebut. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan, yang kedua teks cerita sejarah, dan yang terakhir teks editorial. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan di sini pengertiannya adalah jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor atau perusahaan atau instansi tertentu. Selanjutnya di sini ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan, kedua sebagai media atau alat komunikasi, dan yang terakhir sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Selanjutnya di sini telah saya buat secara ringkas. Di sini harus kita bintangin karena di sini adalah cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama di sini ada yang tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua, lampiran surat. Ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Kelima, pembuka surat. Keenam, isi surat. Ketujuh, penutup surat. Dan terakhir, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Di sini kan harus kita bintangin karena ini sangat penting untuk kita cara membuat surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerja agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Di sini telah saya buat contoh surat lamaran pekerjaan. Di sini ada tanggal, selanjutnya tempat yaitu nama, dan tempat tanggal lahir sejenisnya nama. Ya, telah saya buat seperti yang saya bintangi tadi. Selanjutnya di sini ada teks cerita sejarah. Saya telah membuat secara ringkas juga pemahaman yang supaya kita cepat memahami gitu. Di sini ada pengertian, yaitu pengertian dari teks cerita sejarah itu naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah. Selanjutnya di sini ada ciri-cirinya terbagi menjadi 4, yaitu menampilkan latar masa lalu. Kedua, disajikan secara kronologis. Ketiga, isi berupa fakta atau fiksi, dan yang terakhir sering menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai dari TCS, yaitu yang pertama moral, kepahlawanan, ketiga religius, keempat budaya, dan terakhir sosial. Selanjutnya ada struktur dari TCS. Yang pertama abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat klimaks, kelima resolusi, dan terakhir koda. Selanjutnya ada fungsi dari TCS yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama rekreatif, kedua inspiratif, ketiga instruktif, dan yang terakhir edukatif. Dan terakhir ada penyusunan TCS terbagi menjadi 2, yaitu kita pertama harus menyusun TCS, kedua menyunting TCS. Di sini telah saya buat contoh teks cerita sejarah. Di sini ini contoh dari saya sendiri. Saya telah membuatnya. Ini ya, secara jelas. Selanjutnya ada teks editorial. Teks editorial merupakan suatu artikel dalam surat kabar yang berupa pendapat atau suatu pandangan redaksi terhadap sebuah peristiwa yang aktual atau sedang hangat diperbincangkan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Teks editorial merupakan suatu opini atau pendapat yang ditulis oleh pengarang sebuah media terhadap isu aktual yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, meskipun teks editorial ini merupakan opini atau pendapat, akan tetapi teks editorial tidak bisa sembarangan, harus dilengkapi oleh fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Di sini telah saya buat contoh teks editorial. Keterangan yang sangat penting di sini kita harus mempunyai konjungsi atau verba. Contoh dari konjungsi itu seperti sebab, bahkan, akan tetapi, sehingga, dan sebagainya. Contoh dari verba di sini telah seperti menganggarkan, terus
mengalokasikan. Inilah contoh yang telah saya buat. Contohnya menganalisis kaidah kebahasan teks editorial tentang pendidikan di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.